Ini adalah film tergila LGBT yang ada di pondok pesantren, judulnya Wahyu. Kalian harus nonton, ini benar-benar gila banget dan menurut gue itu relate dalam hidup gue ya. Maksudnya gue pernah melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Dan kalau di kalangan pondok pesantren itu sebutannya Meril atau Warok itu udah hal yang bukan tabu ya, udah hal yang wajar gitu. Dan asal kalian ingat, Meril dan Warok itu bukan mereka pelakunya. Jadi kalau di pondok pesantren aura cowok-cowok pesantren itu yang agamanya bagus, ngajinya oke, mukanya ganteng, bahkan sedikit cantik itu disebutnya Meril. Oke, kita bahas dan kita ulas ya. Jadi gue yang sebagai boti only ya, sebagai LGBT gitu ya. Gue di sini datang dengan kondisi yang kayak kaget gitu masuk pondok pesantren. Hah? Itu nyata gitu dan itu ada oknum itu. Cuman kan sometimes pondok pesantren tidak menerima kalau memang ada perilaku itu. Cuman kalau gue nggak mau ikut campur hal itu ya. Intinya gini, ada 2-3 anak-anak ini yang memang pernah gue bantu. Mereka itu kena mental sebenarnya. Ini anak-anak ini cakep-cakep Wak. Gue nggak bisa sebutin namanya ya. Cuman intinya ini anak ganteng mampus dan memang dia terlihat cantik, disebutnya Meril, dan mereka tuh jadi olok-olokannya anak-anak laki-laki di sana gitu loh. Jadi di sana itu kayak dia lewat disebutnya Meril karena saking ganteng dan cantiknya. Dia tuh menjadi kayak bikin nafsu lah buat para laki-laki gitu, yang entah awalnya buat bercanda atau apa, dan itu memang nyata gitu kan. Secara juga itu kan Meril sebutannya ya Wak. Gitu. Dan gue aja yang sengondek ini aja gue ngajarin kamu nggak boleh kayak begitu. Jadi di sana ketika kita cangkroan gitu ya, gue selalu bilang ke dia, jangan kayak gitu ya. Ada yang kayak buat bercanda kayak agak-agak gitu ya, titong sama titong digesek-gesek kayak gitu-gitu. Itu kan namanya sempet menyempet. Kamu nggak boleh kayak gitu tuh, nggak, itu perilaku yang nggak baik. Dengerin kata Bunja. Gue kan selalu bilang kayak, gue kan nyebutnya gue Bunja gitu ya. Terus ada yang pakai masker. Jadi satu kamar gue yang kemarin dia bilang kayak, dia tuh saking takut pergi karena kalau lagi zamannya di Ponpes itu kalau lagi rame pada break ya Wak, biasa kan Eka kan jadi lewat gitu kan, itu ada Meril baru gitu. Terus ada yang sama gue ini, memang dia tuh selalu disebut kayak lu kena mental gak sih Wak? Itu kanan kiri itu kan pondok pesantren gitu ya, gede, dan itu kan anak-anak semua disebut. Kita lagi jalan gini yang Meril itu aduh, please ya, ini mah buat yang pada pondok pesantren ya, adik-adik, apalagi lu mustahik lah ya, tolong deh kasih edukasi deh buat adik-adik, jangan kayak gitu, kena mental loh gitu. Ada loh oknumnya itu bahkan laki-laki tulen, bahkan dia bisa jadi mustahik atau dia dekat dengan agama, tapi memang dia sebagai pelaku yang bikin kena mental adik-adik kita. Jangan please ya. Itu biasanya ada ibu-ibu yang pernah anaknya gue tolong di Ponpes itu dengan dekat karena perilaku ini anak kemayu ini sama kayak gue gitu kan. Akhirnya dia tahu anaknya, gue bilang ih lucu kali kamu ya gitu, sama kayak aku gitu kan. Terus sebenarnya panggilnya bun dia. Terus gue akhirnya ibu itu dekat dan dia nelfon ke gue. Terus gue bilang setelah gue udah lepas dari Ponpes, dia menghubungi gue baru sekitar setahun yang lalu ketika gue emang udah di Amerika. Dia bilang, Kak Riki aku mau nanya deh, kok anak saya kok dispesialin ya gitu, kok disuruh tinggal di kamar yang mustahik ya. Jangan, kenapa anak ibu yang cuma dispesialin, kenapa anak ibu yang suruh tinggal di kamar mustahik, kan ada kamar yang lain. Terus bentuk perhatiannya karena apa? Karena anak ibu kemayu, karena anak ibu itu perlakuannya seperti perempuan. Jadi mustahik itu ngasih spesial atau ngasih treat yang gimana gitu berlebihan. Enggak, jangan pernah tidur di kamar senior. Mustahik itu nggak baik ya, soalnya takutnya anak saya dibully gini. Ya itu memang ada terjadi Wak, ada aja gitu cara kasih sayangnya, entah mulai dari entah diajak ngajak ngaji atau dikasih spesial buat dia belajar atau gimana lah ya. Gue cuman mikirnya, kok lu punya agama tapi kok lu jahat ya kepada anak kecil. Gue sebagai korban pencabulan waktu gue kecil, gue gede begini aja tuh gue nggak mau ngajarin orang jadi sekong gitu loh. Apalagi gue harus melakukan itu lagi ke anak-anak. Enggak, malah gue selalu ngajarin ke anak-anak jangan kayak gitu ya, jangan kayak Bunda. Ya, gue juga sama, gue di Ponpes gue begini, gue ngomong, gue bilang ya mau gimana ya gue begini, tapi gue ajarin hal-hal yang baik gitu loh, karena dunia ini nggak ada yang sempurna. Makanya gue bilang ada yang buat bercanda, ayo lu semakin gojlok gojlok lagi. Kalau lu jancok gue semakin gatel buat lo ya. Tapi kalau misalkan
Ada yang kalau ada yang baik gitu ya, gue malah selalu gue kasih motivasi yang baik-baik gitu ya. Gue udah bilang lu boleh bercandain gue, tapi ada juga orang yang nggak suka sama Banci sama Boti, jangan diajak bercanda, bisa jadi dia jijik gitu kan. Ya udah aja kan, lu tau kan auranya Libra itu kan menyenangkan banyak orang ya say. Jadi gue senang nyenengin aja gitu. Intinya jangan jadi gue, hadirnya gue di sini, belajarlah perihnya jadi hidup gue gitu. Gue aja pengen kembali normalnya susah ya say, gitu ya. Intinya gue ngedidik adik-adik gue dengan yang baik-baik gitu. Cuman intinya satu pesan gue, hey anak-anak ponpes ya, apalagi mustahik ya, tolong melek, lu semua sadar itu banyak oknum-oknum yang kayak gitu dan kasihan tuh anak-anak kecil yang umur-umur 9 tahun 12 tahun yang di bercandain Meryl, warok itu kena mental sayang. Jangan, apalagi cowok-cowok itu kan ada yang mentalnya nggak semuanya strong laki kan, apalagi ada laki-laki yang berasa kayak preman. Terus laki-laki yang ibaratnya dia kemayu kan kasihan Wak, dia gozok-gozok kayak gitu, entar sendalnya hilang lah, entar sarungnya ditarik sana sini lah, entar dia ditoyor lah, entar dia apa, bahkan bisa aja dicabulin juga, kasihan. Tolong, gue mau cuma minta tolong sama kalian. Lu boleh benci gue dengan pengakuan gue seperti ini, tapi tolong siapapun yang di pondok pesantren jangan pernah, ya gue sekali lagi jangan pernah lu menghakimi cowok cantik apalagi ngapain Warok atau Meryl. Aduh jangan, kasihan itu anak kena mental. Anak itu pasti gak akan pernah mengaku kalau dia pernah disodomi atau apa, karena mereka juga takut. Percaya deh sama gue.